Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Lestari dari kelas AP24A dengan NIM AP2024101125. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan administrasi di negara Turki dan bagaimana bisa menjadi contoh untuk pembangunan di Indonesia. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Agus Lukman Hakim, SE, MSI. Secara singkat, perkembangan administrasi di Turki adalah transisi dari birokrasi tradisional ke digitalisasi total dan dari sistem parlementer ke sentralisasi presidensial. Gambaran perkembangannya yang pertama, ada penyederhanaan struktur. Sejak 2018, Turki menghapus jabatan Perdana Menteri. Semua kementerian melapor langsung ke presiden sehingga jalur birokrasi menjadi sangat pendek dan keputusan diambil jauh lebih cepat. Lalu, digitalisasi masif, yaitu Turki membangun sistem administrasi satu pintu digital. Saat ini, hampir semua layanan publik, mulai dari pajak, kesehatan, hingga pendidikan, bisa diakses warga hanya melalui satu aplikasi identitas digital. Lalu ada profesionalisme teknokrat, yaitu administrasi di Turki lebih fokus pada pengangkatan tenaga ahli di posisi strategis untuk mengelola industri dan infrastruktur, lalu menggantikan sistem birokrat lama yang lambat. Yang terakhir ada penguatan akuntabilitas, yaitu meskipun tersentralisasi, mereka memperkuat peradilan administrasi negara untuk mengaudit penggunaan anggaran secara ketat guna meminimalkan kebocoran dana pembangunan. Jadi, perkembangan administrasi di Turki diarahkan untuk menciptakan pemerintah yang ramping, cepat, dan berbasis teknologi. Berdasarkan transformasi administrasi yang dilakukan Turki, ada beberapa aspek konkret yang bisa menjadi contoh atau model pembangunan bagi Indonesia. Yang pertama, sentralisasi komando untuk proyek strategis. Turki sukses membangun infrastruktur raksasa seperti Bandara Istanbul dan jembatan antar benua dalam waktu cepat, karena sistem presidensialnya memungkinkan pemangkasan birokrasi yang berbelit. Indonesia bisa mencontoh efisiensi ini dalam percepatan proyek strategis nasional agar koordinasi antara pusat dan daerah tidak lagi menjadi penghambat. Indonesia bisa mencontoh efisiensi ini dalam percepatan proyek strategis nasional agar koordinasi antara pusat dan daerah tidak lagi menjadi penghambat investasi. Lalu ada kemandirian industri pertahanan. Turki adalah contoh nyata bagaimana administrasi negara mendukung penuh riset dalam negeri hingga mampu memproduksi drone tempur dan alutsista mandiri. Indonesia dapat mencontoh model ini dengan memberikan insentif administrasi dan anggaran yang fokus pada beli produk dalam negeri untuk memperkuat kedaulatan industri pertahanan kita. Lalu ada digitalisasi layanan publik satu pintu. Turki memiliki portal e-Devlet yang sangat terintegrasi, di mana warga bisa mengurus hampir semua keperluan administrasi hanya dengan satu identitas digital. Indonesia bisa mempercepat integritas data kependudukan atau NIK ke dalam satu platform layanan publik nasional agar masyarakat tidak perlu lagi membawa fotokopi dokumen untuk urusan birokrasi. Lalu ada diplomasi, pendidikan, dan sumber daya manusia. Turki menggunakan program beasiswa untuk membangun jejaring pengaruh global. Indonesia dapat mencontoh cara mereka mengelola alumni internasional untuk memperkuat posisi tawar negara di luar negeri, serta meningkatkan kualitas teknokrat domestik melalui pertukaran riset yang terstruktur. Lalu selanjutnya, penguatan peradilan administrasi negara. Turki memiliki sistem pengadilan administrasi yang sangat kuat untuk mengawasi kebijakan pemerintah. Indonesia dapat memperkuat peran PT-UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara agar lebih efektif dalam melindungi hak-hak warga negara dari potensi penyalahgunaan wewenang birokrasi dalam proses pembangunan. Dan yang terakhir, ada manajemen krisis dan bencana yang terpadu. Sebagai negara yang sama-sama rawan bencana, Turki memiliki sistem administrasi darurat yang sangat cepat dan terpusat. Indonesia bisa mengadopsi model koordinasi lintas lembaga yang lebih ramping agar distribusi bantuan dan pemulihan pasca bencana bisa dilakukan lebih instan tanpa terhambat sekat administrasi wilayah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.